Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Putri Amelia, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Hukum Perikatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai akad. Dan ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian akad, dasar hukum akad, klasifikasi akad, dan asas-asas akad. Nah, apa itu akad? Akad merupakan perikatan ataupun perjanjian yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul ataupun pernyataan melakukan ikatan dan pernyataan menerima ikatan yang sesuai dengan syariat Islam dan mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh para pelaku perikatan. Selanjutnya, dasar hukum akad. Nah, dasar hukum akad ini terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dan yang ketiga ada klasifikasi akad. Nah, klasifikasi akad ini ada 3, yaitu klasifikasi yang berdasarkan pada jenis akad, klasifikasi berdasarkan konsekuensi hukum, dan klasifikasi dalam bisnis syariah. Dan yang pertama, klasifikasi yang berdasarkan pada jenis akad. Nah, di sini ada 3 jenis pengklasifikasian akadnya. Yang pertama, unilateral kontrak atau akad unilateral adalah bentuk akad yang dibuat oleh pihak pertama dengan tujuan dan harapan bahwa pihak lain yang melakukan akad ini akan menerimanya. Contohnya itu seperti hibah, wasiat, qard, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bilateral kontrak. Akad bilateral ini menuntut paling sedikit 2 pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua ini saling membuat penawaran dan berujung pada kesepakatan yang mengikat. Yang ketiga ada kuasi kontrak. Nah, akad kuasi ini secara nafsu bukan sebuah akad. Meskipun implikasi yang ditimbulkan ini memiliki kewajiban yang sama dengan akad, akan tetapi akad kuasi ini merupakan kewajiban yang dibuat dari perjanjian tertulis. Contohnya itu untuk perbaiki transaksi salah bayar uang. Jika salah satu pihak ini salah satu pihak mengerti fakta yang ada dan pihak lain membayar sejumlah uang tertentu yang dia tidak berhak, maka menurut hukum penerima yang salah ini berkewajiban untuk mengembalikan uangnya. Dan klasifikasi yang kedua itu klasifikasi berdasarkan konsekuensi hukum. Yang pertama ada kontrak atau sire. Akad ini merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara dan berlaku untuk seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad yang dilakukan dan mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad. Yang kedua, invalid kontrak atau fasid. Akad ini mengandung unsur-unsur kefasidan seperti adanya kerusakan ataupun kecacatan dan dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidan ini dihilangkan. Dan yang ketiga ada void kontrak atau batil. Nah, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun ataupun ada larangan langsung dari syara untuk melakukan jual beli yang diharamkan. Contohnya misalnya penjualan dan pembelian barang curian. Dan klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi akad dalam bisnis syariah. Nah, klasifikasi akad dalam bisnis syariah ini terdapat pada aspek pertukaran. Akad pertukaran ini merupakan proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Pertukaran ini merupakan kajian yang berkaitan dengan transaksi tukar-menukar, jual beli atau al-bai, dan sewa menyewa atau al-ijarah. Dan yang poin keempat ada asas-asas akad. Di sini ada 8 asas akad. Yang pertama, asas ibahah, yang merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Asas ini dirumuskan dalam
suatu kaidah, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Yang kedua ada asas kebebasan. Asas kebebasan berakad ini merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apa saja tanpa terikat apapun sejauh tidak berakibat merugikan orang lain. Dan yang ketiga ada asas konsensualisme, yaitu kesepakatan antara para pihak, yakni cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak yang melakukan akad tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu. Dan yang keempat ada asas janji itu mengikat. Nah, asas janji itu mengikat ini harus dan wajib dipenuhi. Yang kelima itu asas keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, maupun itu keseimbangan dalam memikul risiko yang ada dalam melakukan akad. Yang keenam ada asas kemaslahatan yang menegaskan bahwa para pihak membuat akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan. Yang ketujuh ada asas amanah. Asas amanah ini mengandung makna bahwa masing-masing pihak itu harus memiliki itikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dan yang kedelapan itu ada asas keadilan. Asas keadilan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.